Halo sobat semua, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Awak, Saat Manusia Tidak Bisa Tertidur. Tanpa berlama-lama lagi, karena mamang tukang cilok sebentar lagi lewat, ini dia ceritanya. Ceki cerit. Wanita ini sedang sangat tegang karena dia akan tahu bahwa dia akan mati, dan pembunuh adalah dua anak tersayang punya dia. Hanya melihat dua bersaudara menggunakan tenaga perlahan menekan ibu ke dalam air. Tidak lama kemudian, air dari mulut ke paru-paru. Sang ibu mulai berjuang dengan panik, tetapi kedua bersaudara itu menggunakan semakin banyak tenaganya. Apapun yang terjadi tetap tidak melepaskan tangannya. Apakah Anda pikir mereka berencana untuk membunuh ibu mereka? Tetapi sebenarnya adalah mereka sedang menyelamatkan ibu mereka. Beberapa hari yang lalu, badai lewat tempat ini. Orang tidak bisa online lagi, bahkan tidak bisa menggunakan Allah. Beberapa hari pertama, semua orang sangat bersemangat. Mereka bahkan berkumpul di satu tempat, pesta sepanjang malam. Tapi pelan-pelan, mereka secara bertahap menyadari mereka kehilangan kemampuan untuk tidur. Jill, pahlawan wanita, menyadari bahwa memiliki peluang bisnis. Dia segera pergi ke apotek, bersiaplah untuk mencuri beberapa obat penenang. Tapi obatnya belum dicuri. Kemudian seorang tentara menerobos masuk. Kemudian seorang wanita masuk ke dalam juga. Dia memberitahu Jill bahwa hal-hal jauh lebih buruk daripada yang mereka pikirkan. Terlepas dari faktor-faktor eksternal, tidak bisa membuat orang tidur juga. Jika tidak menemukan caranya, takut hanya berapa hari lagi manusia akan benar-benar hancur. Kata ini baru saja dikatakan, Jill bergegas untuk pulang ke rumah. Karena dia tahu yang bisa tidur sekarang sangat berharga adalah gadis ini, adalah anak ini. Tetapi baru sampai ke rumah, dia menemukan bahwa anak dia sudah tidak ada. Ternyata Matilda sudah ke gereja sama neneknya. Sekarang apa yang tidak bisa dilakukan dengan siapapun? Jadi semua orang mulai berdoa. Tapi apakah dewa benar-benar ada? Semua orang di sini sudah 3 hari lebih belum tidur. Semua orang tampaknya berada di ambang kehancuran. Pendeta meminta semua orang untuk diam, tapi semua orang menatap mata Matilda, lalu mulai dari kaget sampai menyesal, pada akhirnya menjadi marah. Seorang polisi di antara mereka bahkan berteriak untuk membunuh gadis itu. Kemudian ada seseorang pria muncul. Dia ingin bawa gadis itu ke lembaga penelitian. Hanya dengan begitu kita bisa menyelamatkan semua orang. Tapi baru selesai ngomong, dia ditembak mati oleh polisi di belakangnya. Matilda langsung melarikan diri. Seluruh gereja menjadi sangat kacau. Badai menyapu bumi, membuat orang tiba-tiba kehilangan kemampuan terpentingnya adalah bisa tidur. Hanya beberapa hari saja, orang karena insomnia menjadi tidak stabil, akhirnya mengarah pada malapetaka. Tapi satu orang adalah pengecualian. Dia adalah Matilda. Gadis itu tidak bisa terpengaruh bahkan sedikit, masih bisa tidur seperti biasa. Setelah 1 kali meneliti, Jill bersiap untuk membawa Matilda ke lembaga penelitian. Karena Matilda sangat mumpuni, adalah kunci untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi jalan ke lembaga penelitian terlalu jauh, juga karena dampak badai energi. Jadi mesin mobil juga tidak bisa dihidupkan. Suatu saat dapat digunakan adalah mobil tua yang tersisa. Sang ibu bergegas ke bengkel mobil, tapi begitu dia masuk, dia panik. Ternyata pemilik bengkel sudah dibunuh. Lalu ada 2 perampok sedang menyentuh mobil tua punya pemilik bengkelnya. Dia langsung bersembunyi, lalu cepat pergi. Tetapi ada kunci mobil di depan matanya. Ibu merangkak masuk ke dalam lagi, memegang 2 kunci, lalu bersembunyi di bawah meja. Untungnya 2 orang ini tidak memperhatikannya. Begitu seterusnya, 3 orang mengendarai mobil, langsung menuju lembaga penelitian. Tetapi saat sedang di jalan, sang ibu bisa merasakan ngantuk lagi. Sudah 3 hari tidak bisa tidur. Tetapi sekarang mengemudi di malam hari, jadi tidak ada semangat sama sekali. Noah duduk di sampingnya tidak jauh lebih baik juga. 2 mata tanpa jiwa melihat ke depan. Selanjutnya dia menoleh. Lihat Matilda tidur nyenyak. Dia juga ingin bisa seperti Matilda.
Pada hari berikutnya, mereka melewati sebuah kota kecil. Ibu Matilda pergi ke perpustakaan. Lalu dia mengeluarkan pistol, beritahu Matilda untuk memegangnya, tembak lurus ke depan. Karena dia sendiri mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi dia harus mengajarkan keterampilan bertahan hidup Matilda. Tapi Matilda karena takut, jadi dia memilih untuk menghindari. Ibu yang marah memegang pistol dan menembak terus-menerus. Bukannya hanya karena dia ingin mengajari anaknya, karena dia juga ingin melepaskan semua kemarahan di hatinya. Tetapi di saat itu, Noah tiba-tiba muncul. Jadi semua itu hanya ilusi. Dia bahkan hampir menembak putranya. Dan Matilda sekarang juga dalam bahaya. Sekelompok tahanan berdiri di jalan utama. Salah satu orang kulit hitam sedang menuju ke mobil. Tunggu sampai ibu turun ke bawah. Mobil itu sudah dicuri oleh orang itu. Dan para tahanan ini sepertinya sudah mentarik dengan anak laki di belakang Jill. Para penjahat ini mengelilingi ibu dan anak perempuannya. Mereka menginginkan anak Jill. Sang ibu segera mengeluarkan pistolnya, peringatkan mereka jangan dekati ke sini. Dan sementara kedua belah pihak sedang tegang, pria kulit hitam itu melaju kembali dan menyuruh ibu dan anak untuk masuk ke dalam mobil. Sepanjang jalan, mereka juga memahami pikiran pria kulit hitam ini. Jadi pria kulit hitam ini segera dibebaskan. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, hanya ingin menjauhi dari penjara sebisa mungkin. Baru pergi sebentar, mereka menemukan pom bensin terbengkalai. Sang ibu baru turun dari mobil. Sudah ajarin Matilda bagaimana cara untuk sedot bensin dari mesin. Masih banyak yang dia inginkan ajarkan pada anaknya. Tapi sayangnya dia tidak lagi bisa tahan untuk beberapa hari lagi. Sampai malam, dia duduk di belakang. Biarkan Matilda yang mengemudinya, karena sudah 4 hari dia dan anaknya yang laki-laki tidak bisa tidur. Dan Matilda juga sangat pintar, baru saja sudah bisa mengemudi dengan cepat menuju ke lembaga penelitian. Pria kulit hitam itu juga pisah dari mereka, tetapi sang ibu tetap tidak segera membawa Matilda ke lembaga penelitian, karena dia ingin memastikan pihak sana tidak akan ada niat jahat sama Matilda. Jadi, dia menyuruh kedua anak untuk tunggu di sini. Dan dia menyamar sebagai salah satu orang di lembaga penelitian. Di sini selain orang yang lelah secara mental, lalu ada seorang wanita tua yang bisa tidur seperti Matilda. Lihat tubuh yang tersiksa punya wanita tua itu. Jadi dia bertekad untuk tidak membiarkan putrinya masuk. Tapi yang mereka tidak menyangka adalah pria kulit hitam anterin kedua anak ke institusi penelitian. Mustahil, dia segera bergegas maju. Sayangnya dia dihentikan. Akhirnya Matilda dibawa ke meja operasi. Tapi di saat itu, tentara yang berdiri di luar tiba-tiba demo. Karena sudah beberapa hari mereka tidak bisa tidur. Emosi mereka menjadi pemarah dan mudah tersinggung. Kemudian mereka saling menyerang. Di saat kekacauan, ibu lolos keluar setelah dia menyerbu ke ruang operasi dan menyelamatkan Matilda. Tetapi di saat itu, Noah segera pingsan di lantai. Kemudian besok hari, Noah bisa bangun lagi. Apalagi lihat tampilan ini, sepertinya dia sudah bisa tidur nyenyak. Mereka akhirnya memecahkan rahasia ini adalah mati sekali. Jadi, mari kita kembali ke adegan pertama. Kedua anak menggendong ibu mereka, selangkah demi selangkah menuju ke sungai. Film berakhir di sini. Sampai jumpa. Dadah.